Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun wa sholatul khauf ala salasati adrubin. Iki masuk dalam pembahasan sholat khauf. Sholat yang di situ tidak seperti sholat awak dhewe, tidak seperti sholat pada umumnya. Artinya sholat yang dibahas dalam takrib iki sholat ketika posisi peperangan. Jadi tetap peperangan itu mewajibkan sholat. Nah, peperangan tetap wajib sholat, tapi yang menjadi masalah sholat iku tidak seperti awak dhewe, tidak seperti sholat biasa. Carane sholat iki enggak kaya umume sholat awak dhewe. Faslun utawi kono fasal suwiji takbire fasal wa sholatul khaufi utawi sholat khauf. Iku salah sati adrupin iku tetep ing atase telu pira-pira macem, pira-pira werna. Jadi sholat khauf, sholat yang di situ dalam keadaan peperangan iku memang ada 3 model, 3 cara. Sing pertama ahadua utawi salah sijine salasah iku ayakuna. Iku yen to ana sapa al adu sapa musuh ana iku fi ghairi jihatil kiblati iku ing dalem sakliyane arah kiblat. Iki masalahe ketika zaman dulu sahabat berperang melawan orang-orang kafir. Posisi orang-orang kafir musuh iku berada di selain arah kiblat. Misalkan berada iki mau nek cara misalkan kiblat di arah barat misalkan. Lah posisi musuh di arah timur misalkan. Jadi posisi musuh tidak di arah kiblat. Carane sholat bagaimana? Fayufrikuhum al imam. Fayufrikuhum mongko misahake. Fayufrikuhum mongko misahake hum ing wong akeh. Hum ing muslimin. Sapa al imam sapa imam. Oleh misahno firqataini kelawan rong bagian. Firqatun utawi sabag firqatan rupane sabagian takifu kandek. Firqatun utawi sabagian takifu iku kandek apa firqa fi wajil adui ing dalem arahe musuh. Nah iki carane ketika nantinya musuh orang-orang kafir ki mau kok berada di selain arah kiblat. Kita sebagai orang Islam iku salat tetap wajib. Cuman carane sholat iki nek dalam kitab iki dibagi menjadi 2 golongan. Sing golongan pertama iku berada madhep ke arah musuh. Misalkan musuh berada di arah timur. Berarti sing satu sebagian sing golongan pertama menghadap ke arah musuh. Wa firqatun lan sabagian kholfatan ing dalem mburi. Yang satu bagian satu golongan iku berada di belakang imam. Jadi sing satu bagian menghadap ke musuh berjaga-jaga nantinya nek ana musuh. Lah yang satu bagian lagi iku sholat bersama imam. Jadi posisinya di belakang imam menghadap kiblat. Mulane nek wis ngono fayusolli mongko sholat sapa imam bil firqati kelawan pantan utawa golongan. Allati khalfau kang tetep ing dalem burine imam sholat rakaatan kelawan sarakaat. 2 golongan yang dijadikan sebagai sing satu untuk menjaga nantinya nek ana musuh, yang satu sholat bersama imam. Jadi misalkan pasukan iki ada 21, sing satu imam, sing 20 iku misalkan selain imam. Nah, berarti yang 10 orang iki menghadap ke musuh, jaga-jaga nanti nenek ono orang-orang kafir nembak, yang 10 orang lagi sholat berjamaah bersama imam. Nah ini luar biasa zaman dulu, zaman sahabat perang masih ada, tapi jamaah selalu diistiqomahkan, luar biasa. Jadi zaman dulu itu memang para sahabat itu posisi perang tetap diusahakan jamaah. Nah kita sendiri di Indonesia tidak posisi perang, apakah masih bisa seperti para sahabat sholatnya berjamaah? Nah, mulane nek wis salat ngono ki mau dengan satu bagian satu golongan
satu rakaat ki mau summa tutimmu mongko keri-keri nyempurnaake sapa firqah sing khalfahu ki mau li nafsiha maring awak dhewe ne firqah wa tamdilan nerusake sapa firqah ila wajil adwi maring arahe musuh. Wa ta'tilan nekani sapa taifatu sapa pantan golongan al ukhra kang weneh mulane fayusolli mongko salat sapa imam biha kelawan taifatul ukhra salat mau rakaatan kelawan sarakaat. Ketika nantinya posisi musuh berada di selain arah kiblat, sing satu golongan menghadap ke musuh berjaga-jaga, sing satu golongan sholat bersama imam satu rakaat. Lah nek sudah melakukan sholat satu rakaat bersama imam, lah menuju ke rakaat kedua sholat dia makmum sing sholat ki mau menyempurnakan sholatnya dewi-dewi. Jadi sholatnya makmum sing berada bareng karo imam mau pertama kali iku rakaat kedua langsung menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri terus menghadap ke musuh berjaga. Lah makmum sing golongan kedua tadi yang berjaga iku langsung ke belakang imam langsung berjamaah bersama imam. Jadi saling menggantikan. Sing golongan pertama posisi sholat, sing golongan yang lain menjaga. Nek ketika masuk rakaat kedua, golongan sing sholat tadi menyempurnakan sholatnya dewe, terus salam, terus berjaga. Lah golongan sing berjaga gantian sholat berjamaah bersama imam. Saking luar biasanya zaman dulu, tetap masih mengistiqomahkan jamaah, enggak seperti awak dewe. Lah mulane watu timulan nyempurnaake sapa taifatul ukhra linafsiya maring awak dhewe ne taifatul ukhra wa yusallimu lan salam sapa imam biya kelawan taifatul ukhra. Nah, nantinya golongan yang kedua salat bersama imam. Lah, kok menyempurnakan salatnya sendiri-sendiri. Lah, kok menyempurnakan salatnya sendiri-sendiri misalkan makmum sing golongan kedua tadi kan ketinggalan satu rakaat, menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri, terus salame bareng imam. Nah, jadi dua golongan ini sama-sama bisa berjamaah dengan imam. Cuman tidak full, tidak 100%. Sing golongan pertama cuman jamaah nek rakaat pertama, setelah itu dia menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Sing golongan kedua dia tidak mendapatkan rakaat pertama bersama imam karena posisinya dia menjaga dari arah musuh iki mau. Kok nek musuh datang bagaimana? Dia mendapatkan jamaah bersama imam di rakaat yang kedua mau. Jadi tetap kedua-dua golongan iki tetap mendapatkan pahala jamaah, cuman tidak 100%. Lah golongan sing kedua piye? Cara sing kedua bagaimana? Wasani utai kang kaping pindho iku ayaguna iku yen to ana sapa musuh ana iku fijatil kiblat iku tetep ing dalem arah kiblat. Sing kedua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan sholat khauf iku ketika nantinya musuh kok berada di arah kiblat. Nek sing pertama tadi kan musuh tidak di arah kiblat. Nah, ketika nantinya iki permasalahan kedua iki musuh di arah kiblat misalkan. Piye salate? Fayasufuhum mongko bares hum ing muslimin sopal imam oleh fayasufum sofaini kelawrong barisan. Mulane wayuri mulan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan muslimin. Nah, ketika nantinya kok musuh berada di arah kiblat, iku carane salat dalam peperangan iki imam membagi dua barisan, dua kelompok. Kelompok dua iki mau takbiratul ihram bersama imam. Jadi imam takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus makmum semua bareng sholat. Nah, ketika sholatnya sudah bareng, faida sajada mongko dalam nalikane sujud sapa imam ya sajada mongko sujud mahu ing dalam sartane imam sapa ahadu sofaini sapa salah sijine golongan loro barisan loro. Sapa ahadu sofaini sapa salah sijine barisan loro. Wa waqafalan kandhek ngadeg sapa asafu sapa saf al akharu kang weneh
tingkah yahrisuhum halen jaga sapa saful akhir hum ing sajidin. Nah, ketika nantinya kok saf pertama sujud bersama imam. Jadi imam sujud, saf pertama melok sujud mengikuti sujud bersama imam. Lah saf sing kedua, golongan sing kedua posisi masih berdiri menjaga nantinya nek ana musuh bagaimana. Jadi saf pertama sujud bersama imam, sholat bersama, tapi posisi kedua masih dalam keadaan berdiri. Posisinya sholat tapi dalam keadaan berdiri. Lah nantinya kok misalkan sudah selesai dari sujute, saf sing pertama sudah selesai dari sujute, mulane faida rofa'a mongko ing dalam nalikane tangi sapa imam sajadu mongko sujud sapa saful akhir walahiku hulan nusuli sapa saful akhir hu ing imam. Ketika nantinya kok saf pertama sholat bersama imam sujud bareng terus bangun dari sujud, iki saf sing kedua golongan sing kedua iku mengikuti imam rukuk itidal terus sujud. Nah engko posisi imam berarti dengan saf sing pertama posisi berdiri, saf sing kedua masih posisi sujud, jadi saling menggantikan. Ya, nantinya ketika sudah selesai iku mau makmum sing kedua saf sing kedua mengikuti imam setelah sujud terus berdiri. Nah, jadi sholat berdiri menuju rakaat kedua bareng berdiri semua iki mau. Makmume dua saf yo berdiri semua, imame yang berdiri semua. Terus cara yang ketiga iki. Wasalisu taikang kaping telu iku ayakuna iku yen to ana apa nglakoni salat mau ana mau fi syiddatil khaufi ku ing dalem bangete wedi. Lah iki cara ketiga ketika salat dalam posisi peperangan. Iku posisine banget kuatire. Waltihamil harbi lan kecambuke perang. Jadi sangat-sangat perangnya dahsyat sampai tidak ada waktu, tidak ada celah untuk melakukan salat. Jadi perang mulai misalkan jam 10 terus sampai jam 4 sore. Sholat duhur bagaimana? Nah, itu masalah di situ. Jadi zaman dulu itu memang perang itu luar biasa. Sholat tetap wajib. Lah, sedangkan posisi masih membawa pedang, masih dalam keadaan perang. Lah, itu piye carane? Kan ngoten. Lah, mulane cara sing ketiga itu nantinya kok memang perang itu saking berkecimpung terus saking tidak adanya waktu, tidak adanya celah untuk melakukan sholat, maka tetap fayu sholli mongko sholat sapa kulun minal firqah minal kaum. Sholate piye kaifa hale kaya apa amkanau kok ngangake hu apa kaif hu ing wong ngono mau rajilan tingkai hale wong kang mlaku sikil. Amkanahu kang kongang apa tingkahu engkul rajilan tingkai hale wong kang mlaku sikil au rakiban utawa wong kang nunggang. Lah nantinya memang ketika sholat iki mau dalam peperangan sangat-sangat luar biasa, sangat tidak ada celah untuk melakukan sholat. Jadi saking dahsyatnya perang sampai kita iki nggak ada waktu, tidak ada tempat untuk melakukan sholat. Dan misalkan kau posisi ngono, ya wes sholat semampunya. Kaifa amkanu rajulan nek memang posisine berdiri, ya sholat semampune dengan berdiri. Jadi sambil memegang pedang sambil sholat. Lah nek misalkan menggunakan kendaraan tetap boleh aurakiban atau dalam keadaan menunggang kendaraan. Nek zaman dulu memang perang ada yang menggunakan jaran. Nah, menggunakan kuda itu memang bisa. Lah itu tetap dia wajib sholat. Tapi carane sholat yang memakai kuda itu tidak seperti sholatnya kita, tidak seperti sholatnya awak dewe sing seperti umumnya biasa normal. Sholatnya ya rukuk sujud secara sempurna. Lah nek sholatnya posisi perang ini kimu saking hebatnya sampai tidak ada celah untuk melakukan sholat. Ya wes sholat semampunya. Lah madhep kiblat pun enggak mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat wa ghairu mustaqbilin lan hale ora madhep kiblat wa ghairu mustaqbilan hale ora madhep laha maring kiblat. Misalkan kok salate bisa menghadap kiblat ya silakan menghadap kiblat, nek ora mampu menghadap kiblat ya wes enggak mampu enggak masalah. Jadi tetap nek kono udur.
Mulane dalam syarah iku wa yu'adzaruna fil a'mali al-katsira fi sholati kadorobatin mutawaliyatin. Dalam pergerakan yang dilakukan orang yang perang itu termasuk udur. Jadi sholat sing tangan kanan misalkan pegang pedang sambil perang, sing tangan kiri posisi dalam keadaan sholat misalkan. Orang masalah tetap boleh. Nah itu karena udur. Tetap orang yang berperang tetap wajib sholat, tapi orang yang terkadang kita sebagai orang yang hidup, kita iki kadang kudune perlu mikir. Wong sing perang posisi mati hidup iki mau masih diwajibkan sholat, apa meneh awak dhewe kita sing posisi tidak ada perang melawan orang-orang kafir kok diperintah sholat kok berat luar biasa. Mulane kita kudu sadar diri, yuk bareng-bareng kita sholat. Bahkan dalam kitab takrib iku sampai perang posisi seperti itu masih bisa jamaah luar biasa. Dibagi dua golongan, satu golongan sholat bersama imam, sing satu golongan menjaga dari arah musuh dan lain-lain. Posisi perang wae masih menyempatkan diri dengan berjamaah. Lah kita sendiri apakah seperti itu? Sing posisinya tidak dalam keadaan perang melawan kafir, apakah masih bisa memikirkan sholat secara berjamaah? Lah pertanyaan seperti itu untuk awak dhewe. Nah mulane ketika kita diberi nikmat Indonesia merdeka, sudah tidak ada perang lagi, iku kita kudune bersyukur dengan apa? Melakukan sholat. Syukur-syukur kita sholat dalam keadaan berjamaah. Alhamdulillah. Ngene yuk bareng-bareng sholatku penting-penting sekali koyok ngene iki mau. Lah tugasnya kita apa di zaman akhir? Wong memang perang menggunakan pedang sudah tidak ada di Indonesia, wis merdeka. Ya wis kita perange tidak melawan wong-wong Quraisy tidak, tapi kita perang melawan kebodohan. Jadi zaman akhir seperti ini kita di Indonesia perang melawan kebodohan. Carane piye? Ngaji mencari ilmu ben ngerti kita itu sebagai sebagai bentuk kita menghargai para orang-orang zaman dulu. Berperang seperti itu sampai sholat yo tetap wajib. Lah sampai beliau ku memikirkan masa depannya. Nantinya Islam ki bagaimana sampai beliau ki rela berperang nyawa taruhane. Lah kita sebagai orang yang hidup enak merdeka seperti ini apakah bisa memikirkan seperti itu? Nah iki kita perlu angen-angen.